pemirsa, jumpa lagi di Reca Butuin Channelnya Jogja. Oke, kita ketemu lagi di minggu kemarin setelah kita bahas tentang membo-membo ya, ceritanya Alia ke pemirsa semua, ke kita semua. Dan sekarang saatnya pemirsa buat ikuti horor pendek yang temanya juga masih membo-membo. Nah, gitu pemirsa ya. Seperti apa nanti langsung akan diceritain sama Maidam. Tapi tentunya buat pemirsa yang sudah nonton video kita tapi belum subscribe, langsung subscribe channelnya Reca Buntung ya. Terus juga kasih komen, kasih like, share juga video kita, plus nyalain loncengnya biar pemirsa selalu dapat update kalau kita upload video baru. Benar banget. Kalau gitu langsung aja kita dengerin horpen dari Maidam. Oke, Alia dan pemirsa, ini Maidam punya beberapa horor pendek, beberapa cerita yang singkat tetapi bisa bikin kita mikir keras karena ini kayak di luar logika gitu. Bukan teka-teki silang. Bukan ya. Jadi pemirsa sendiri aja nanti yang, aduh gimana ini ceritanya aku begini, maksudnya apa sih? Karena ini memang nggak ada apa namanya gongnya gitu tuh nggak ada gitu loh. Seperti apa tuh nggak diceritain, jadi masih ngambang gitu pemirsa. Tapi pendek-pendek dan ada beberapa cerita ya. Nah gitu. Oke. Yang pertama adalah pada jam 11 malam, sepulang kerja shift malam, aku melewati sebuah jalan yang cukup terkenal akan mistisnya. Yaitu adanya sebuah bekas bangunan hotel megah yang sudah diruntuhkan beberapa tahun lalu. Oke, kata kuncinya di situ ya. Hingga saat ini bangunan tersebut masih terbengkalai. Dan kali ini aku melihat hotel itu berdiri megah dengan lampu yang menyala dan ramainya aktivitas hotel malam itu. Bisa pemirsa bayangkan kalau pemirsa jadi orang ini pasti lewat jam 11 malam. Ini bangunnya kapan? Bukannya udah runtuh gitu gak sih? Oke, itu cerita yang pertama. Yang kedua adalah ini agak panjang ya. Aku terbangun dari tidurku untuk mengambil air putih. Kemudian aku berpapasan dengan mama yang katanya pulang terlambat hari itu. Jadi mamanya tuh udah bilang sama dia, aku terlambat ya pulangnya nak, gitu kan. Nah, aku lihat jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Mama terlihat lelah, namun tetap dengan senyum manisnya. Aku kembali ke kamar melanjutkan tidur, dan jam 10 malam, aku terbangun saat bel rumah berbunyi dan mama sudah berdiri di depan pintu. Dan saat kutanya, bukannya mama tadi di dapur? Mama menjawab, mama baru pulang, bukannya bikinin teh, malah ngira mama di dapur. Wow. Jadi yang tadi ketemu tuh mamanya siapa? Nggak tahu. Ini juga sama ya, membo-membo iya, juga bener ya? kan? Memangnya sih membo-membo juga gitu loh. Juga gitu. Tapi ya gimana? Tapi unik juga sih maksudnya. Kayak kalau misalnya aku ada di posisi itu pun kayak shock. Ya mungkin waktu kejadian nggak apa-apa gitu ya. Karena kayak, mama gitu kan. Oh ya gitu kan. Tapi habis itu waktu bangun, waktu bener-bener bukain pintu kan baru sadar. Dan itu bikin kita kayak sorry ya, kayak linglung gitu nggak sih? Kayak bener. Tadi tuh ngelindur nggak ya? Nah iya bener. Gitu nggak sih? Nah, kayak ini asli atau enggak gitu kan? Ya, begitulah. Kemudian cerita yang ketiga. Aku memutuskan menginap di rumah Santi sahabatku karena air di kosanku mati. Ketika aku tidur, aku terbangun untuk sekedar mengambil air minum. Ambil air minum lagi nih, aus kan. Dan aku mendengar suara pintu yang terbuka di samping kamar Santi. Ini bersebelahan kosan tuh. Lain berarti ya? Apa? Kosan lain? Bukan, ini rumahnya Santi sendiri, rumahnya Santi ya. gitu. Kan tadi kosannya mati. Iya, terus dia nginep di rumah sahabatnya. Aku sengaja melihat siapakah yang membuka pintu tersebut. Dan aku melihat ada papa Santi, papanya Santi yang keluar dari kamar tersebut sambil tersenyum ke arahku. Oke, segera aku tutup pintu kamar setelah sadar bahwa papa Santi sudah meninggal 3 tahun lalu. Sama juga. Pemirsa ini membo-membonya. Iya, dia itu sadarnya kapan? kurang tahu juga, emang ceritanya memang pendek begitu. Kalau misalnya sadarnya itu 3 detik setelah itu pasti kan takut ya. Iya. Kalau sadarnya besok paginya sih it's okay. It's okay. Maksudnya kayak nggak apa-apa lah, malam itu masih bisa tidur. Bener. Gitu. Tapi kalau misalnya sadarnya bayangin setelah tutup pintu
Aku merinding dong. Gitu. Bukannya Iya, udah meninggal ya? Bener. Gitu. Iya nggak sih? Dan 3 tahun lalu loh. Iya makanya gitu. Ya lumayan lama sih. Makanya kan sadarnya kapan? Iya gitu. makanya. Kalau aku sih kayaknya harapannya sadarnya besok paginya aja. Iya. Jadi kan nggak apa-apa, udah aku pergi udah, pulang gitu kan. kosan gitu. Oke. Kita menuju cerita yang keempat, pemirsa. Tony sahabatku datang ke rumahku jam 5 pagi. Meminta tolong untuk mengantarkan sampai ke terminal. Aku melambaikan tangan pada Tony sahabatku saat dia akan pergi ke Jakarta dengan bus travel. Naik travel ya. Sesampainya di rumah, aku melihat Tony duduk di depan teras. Dan aku tanya, kok balik lagi, Ton? Bukannya tadi bus kamu sudah keluar terminal? Dan dia menjawab, pergi bagaimana? Aku baru saja sampai rumahmu dan tidak ada yang membukakan. Yuk, anterin aku ke terminal. Ini kira-kira pertanyaannya yang asli itu yang mana? Iya, itu. Kalau misalnya aku ini. jadi si orang ini ya, Iya, aku jadi si orang ini, temannya Tony ini, pasti aku malah curiga sama yang ini ya. Iya, yang duduk di depan rumah ini. Iya benar. Malah jadi ngeri aku. Kamu Gojek aja gitu. Oh, nggak boleh deh. Kamu naik ojek online aja gitu ya? Kamu naik Gojek online aja. Iya bener. Malah bisa gitu malah. Iya ya. Iya, tapi ya kalau aku jadi temannya Tony sih, soalnya kita nggak tahu mana yang bener atau enggak, gitu. Mana yang beneran, mesti mana yang the real Tony sama yang bukan gitu kan. Jadi daripada ini mending diorderin ojek online aja. Iya deh, itu kayaknya aman deh ya. Oke, cerita yang kelima, ini masih seputar dengan membo-membo pemirsa ya. Aku melihat Evelyn hanya terdiam sepanjang jam sekolah. Wah ini anak sekolah nih. Satu SMA nggak? Kenapa? Satu SMA nggak? Oh enggak. Temanku nggak ada yang namanya Evelyn. Oke, aku pikir dia sakit karena wajahnya sangat pucat sekali. Tiba jam makan siang, saat jam istirahat di kantin bersama teman-teman, aku kembali ke kelas untuk mengajak Evelyn makan bersama. Namun dia ternyata sudah tidak ada. Tasnya pun sudah kosong. Bangkunya udah kosong gitu ya. Aku tanya ke teman-teman, adakah yang melihat Evelyn pergi dari sekolah? Dan seketika semua teman-temanku bingung dan Rama berkata, bukannya Evelyn hari ini memang tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi si membo-membo ini itu kayak ngerti gitu loh kondisi orang yang mau dia serupai duplikat itu seperti apa. Iya kan gitu. Sama kayak yang minggu lalu kita ceritain ya. Kita sedikit flashback yang minggu lalu itu baju yang dia itu gunakan, kan? Irfan yang dia baju yang Irfan gunakan itu kan sama. Biru. Sama ketika yang sama dengan yang dilihat oleh si penjual itu ketika Irfan berangkat terlambat tadi itu juga pakai baju biru gitu. Iya, ini siapa nih si Evelyn tuh juga karena dia kan lagi sakit. Jadi kondisinya kayak emang pucet, iya, kayak pucet gitu. Tapi yang bisa ngeliat cuman si orang yang lagi cerita ini gitu. Oke, next ya. 2 cerita lagi. Yang keenam adalah aplikasi ojek onlineku berbunyi. Jam 9 malam aku memutuskan untuk mengambil order pesan antar makanan tersebut karena jalannya searah pulang ke rumah. Oh sekalian nih. Jam 9 dapat notif, wah ada yang order makanan sekalian misalnya aja ke utara, ya udah sekalian biar pulang gitu ya. Kemudian sudah setengah jam aku berdiri dan mengetuk pintu di depan rumah ini dan tidak ada yang membukakan pintu. 2 orang bapak-bapak datang menghampiriku, cari siapa mas? Mereka bertanya, ini pak mau antar orderan makanan. Oh mungkin salah rumah mas. Enggak kok pak, ini kan titiknya rumah di sini. Iya. Bukan kok pak, ini kan rumah Pak Jafar. Ini nomor 311 kan? Gitu. Ini yang order Pak Jafar sendiri kok, gitu kan? Dan bapak-bapak tersebut malah saling pandang kemudian menyuruhku untuk segera pulang karena Pak Jafar itu sudah meninggal 4 tahun lalu dan rumah itu sudah kosong 3 tahun lalu. Oh gitu. Oke, itu ya sama juga gitu ya. Tapi Alia nih masih bingung juga kejadian-kejadian seperti ini yang maksudnya kan ini dengan teknologi ya kaitannya ya. Ternyata masih bisa mereka itu masuk ke ranah kita atau ke ranah digital itu ternyata bisa ya. Bisa. Dan ini for your information aja ya. Sedikit cerita, ada temannya Mei yang rumahnya ada di Segan ya. Masih di Jogja juga. Itu ada suatu tempat di mana tempat itu tuh legend lah dengan sebuah nama. Kisah misterinya.
sebuah nama, bisa dibilang sosok yang suka usil. Usilnya tuh kayak dia itu suka order ojek online, order makanan. Bahkan pernah itu order itu beli apa coba? Motor. Oh gitu. Yes. Dan itu titiknya itu makam, Al. Oh, tapi dan jelas motornya titiknya itu di situ. iya, motornya itu ada dan memang dibayar cash dan sudah ada kwitansinya. Tapi uangnya nggak berubah? Ada karena kan udah cash. Oh, okay. Udah ada kwitansinya gitu. Dan itu sering terjadi ya? Itu sering terjadi. Gitu sih. Makanya kayak maksudnya kalau secara digital tuh kayak nggak masuk. Iya, kayak bisa gitu. Kayak nggak logis ada gitu loh. aplikasinya, downloadnya gimana gitu kan? Makanya bener kan. Oke, cerita terakhir ini kalau menurut Medam agak serem sih ya. Serem sih, bukan agak. Hari ini aku dan Tovan sudah berencana pergi ke Pekalongan, start dari Klaten jam 9 malam. Dan aku akan dijemput sama Tovan dengan mobilnya. Di Ampiri ceritanya. Iya. Jam 8, Tovan itu sudah datang ke rumah. Semua barang siap masuk ke mobil, tapi entah kenapa perasaanku tidak enak. Mobil sudah mulai melaju dengan pelan. Di jalan Tovan itu hanya terlihat terdiam saja sambil nyetir, gitu kan. Fokus ya. Biasanya dia beli kopi untuk teman perjalanannya, tapi kali ini dia tidak membahas mau mampir ke coffee shop. Nah, berarti sahabatnya ini udah hafal banget nih, ya kan? Baru kurang lebih 1 kilometer berjalan, handphone aku berdering dan aku bingung dengan semua keadaan ini karena yang telepon adalah Tovan. Tovan nyariin. Yes. Oke, aku lirik sebelahku. Ada Tovan juga. Kemudian pelan-pelan aku angkat teleponnya dan suara Tovan ada di telepon itu. Terus? Boy, aku di depan rumah. Kayak ndang metu. Kok malah wis dhisik mangkat ki piye? Dan aku tengok lagi sebelahku dan wajahnya sudah berubah. Dan aku tidak sanggup menceritakan lagi. Kalau aku jadi dia, ya. Apa coba yang akan kulakukan? Keluar dari mobil, buka pintu kah? Itu bahaya. Mobilnya tetap jalan. Itu bahaya. Enggak, mobilnya itu tetap jalan. Terus waktu ketahuan tuh gimana gitu loh. Itu makanya dia nggak sanggup menceritakan lagi. Gantung banget ya. Iya, gantung. Itu biar bikin apakah kita dia mikir, pingsan atau tiba-tiba dia ada di pinggir sawah atau gimana iya, gitu. Kita atau dia bilang, berhenti gitu kan. Aku kayaknya ini mahal banget nih mabuk darat. Aduh, nggak mungkin juga, itu terlalu terskenario klise kayaknya. Banget deh. Mau ngomongnya aja aku yakin udah pasti udah deg-degan. Bener. Gitu kan. Dia mau jawab teleponnya Tovan sendiri pun juga dia masih gimana nih gitu kan. Sayang banget, kayaknya asik kalau diterusin ya. Iya bener. Itu pemirsa 7 cerita horpen untuk malam hari ini, singkat tapi ya banyak temanya membo-membo gitu ya lah. Bener banget. Oke, kalau gitu pemirsa yang belum subscribe channel kita jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan tentunya juga nyalain notifikasinya. Bener. Biar kalau kita upload video baru pemirsa selalu dapat notifikasi. Bener. Nah, ini karena sudah hujan, kita di bawah gerimis. Kita mau pamitan dulu pemirsa ya, pokoknya tetap jaga kesehatan, prokesnya juga jangan sampai abai, oke? Saya Mida Mara pamit. Saya Lianova pamit. Pareng.